warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yolanda, NIM 18704074, mahasiswi Fakultas Ilmu Keolahragaan, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sanitasi lingkungan tentang pengolahan limbah rumah tangga yang seperti tertera di belakang saya, yang berada di Solwako, Nuha, Jawa Timur. Teman-teman, kalian harus tahu, air itu rentan terhadap polusi. Nah, air juga dikenal sebagai pelarut universal, sebab mampu melarutkan banyaknya zat daripada cairan lainnya. Maka dari itu, air gampang untuk tercemar. Nah, yang selanjutnya, pencemaran air dapat dikategorikan dua jenis. Yang pertama, sumber langsung, yang kedua, sumber tidak langsung. Sumber langsung adalah sumber pencemaran yang secara langsung melepaskan limbah dalam produk sampingan berbahaya ke sumber air terdekat tanpa pengolahan. Contohnya, limbah pabrik, fasilitas pengolahan limbah, dan limbah rumah tangga. Sedangkan sumber tidak langsung yang polutannya atau bahan pencemaran yang masuk ke dalam air melalui air tanah. Jadi, limbah rumah tangga adalah limbah yang dihasilkan dari segala jenis kegiatan di rumah tangga. Contohnya seperti kotoran manusia. Ada juga karakteristik fisik dari limbah terbagi dalam beberapa jenis, diantaranya yang pertama zat padat, yang kedua bau, yang ketiga suhu, yang keempat warna, dan yang kelima kekeruhan. Selanjutnya, dampak pencemaran air yang disebabkan oleh limbah rumah tangga, diantaranya yang pertama, berkurangnya jumlah oksigen terlarut di dalam air. Yang kedua, bisa juga merugikan warga dengan menimbulkan wabah penyakit karena lingkungan mereka yang tidak sehat. Air limbah adalah air buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi industri maupun domestik, yang terkadang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Dalam konsentrasi dan kuantitatif tertentu, kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, terutama kesehatan manusia, sehingga dilakukan penanganan terhadap limbah. Air kotor adalah air bekas pakai yang sudah tidak memenuhi syarat kesehatan lagi dan harus dibuang agar tidak menimbulkan wabah penyakit. Unit pengolahan yang ada untuk limbah domestik perumahan PT Vale berupa teknologi unit kolam oksidasi atau lagon, yaitu dengan menampung air limbah pada suatu kolam yang sangat luas dengan waktu tinggal yang cukup lama, sehingga dengan bantuan aktivitas mikroorganisme yang tumbuh secara alami, senyawa polutan yang ada dalam air akan terurai. Walaupun begitu, masih saja terdapat masalah yang disebabkan air limbah rumah tangga dari perumahan PT Vale, seperti penyumbatan pipa pembuangan air limbah, sehingga terjadi luapan ke lingkungan perumahan yang dilalui untuk pembuangan ke badan air penerima. Selain itu, menimbulkan bau yang tidak sedap. Kapasitas dari kolam atau lagon sudah tidak sesuai lagi dengan jumlah penduduk perumahan atau over kapasitas. Terbukti dengan jumlah debit aktual aliran limbah. Selanjutnya, untuk menghasilkan hasil olahan air limbah yang efektif, maka pemilihan teknologi pengolahan yang tepat akan menentukan hasil pengolahan. Kesalahan dalam menentukan teknologi pengolahan air limbah membuat kualitas air yang dihasilkan tidak akan maksimal. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan pengolahan air limbah adalah kepadatan penduduk, sumber air yang ada, permeabilitas tanah, kemiringan tanah, dan kemampuan membiayai. Tangki biofilter anaerob sebagai salah satu cara pengolahan air limbah dengan memanfaatkan kehadiran secara buatan dari kelompok mikroba yang melekat pada media yang dipakai. Untuk media filter, bahan harus kuat, keras, tahan tekanan, tahan lama, dan tidak mudah berubah. Tangki biofilter terbuat dari bahan kedap air dan tahan korosi seperti fiberglass, pasangan bata, beton, dan bahan kedap air lainnya.
Hal ini dikarenakan sistem pengolahan kolam atau lagun oksidasi sudah tidak berfungsi dan efektif lagi sebagaimana mestinya karena perencanaan yang sudah melewati batas kurang lebih 30 tahun lalu, di mana pada awal perencanaan perumahan yang hanya diperuntukkan untuk karyawan-karyawan PT Vale maksimal 5 orang per unit rumah. Namun seiring berjalannya waktu, data yang didapatkan lapangan kini mencapai 10 hingga 18 orang per unit rumah dan hampir semua. Secara keseluruhan, kinerja unit pengolahan dengan teknologi lagun atau kolam oksidasi sudah tidak baik dan berjalan efektif lagi dalam mengolah air limbah domestik perumahan PT Vale Indonesia Tbk. Untuk parameter BOD, COD, TSS, dan minyak dan lemak nilainya tetap melebihi baku mutu yang dipersyaratkan walaupun telah diolah dengan teknologi lagun atau kolam oksidasi. Sedangkan untuk parameter pH tidak mengalami perubahan yang signifikan. Nilai pH air limbah tetap berada dalam kondisi normal. Seiring dengan perkembangan perumahan yang telah banyak berubah, fungsi sebagai kosan para karyawan PT Vale menyebabkan kandungan zat-zat pencemar pun semakin meningkat dan menyebabkan kinerja pengolahan yang ada saat ini tidak bisa lagi bekerja secara efektif. Outlet air limbah menunjukkan zat-zat pencemar menghalangi difusi oksigen ke keadaan air limbah. Dengan kondisi seperti itu, risiko menjadi fakultatif sangat besar bahkan dapat menjadi anaerob. Di dalam proses pengolahan air limbah dengan proses biakan melekat, prinsip dasarnya adalah mengalirkan air limbah ke dalam suatu biakan mikroorganisme yang melekat di permukaan unggun media. Polutan yang ada di dalam air limbah akan diuraikan oleh mikroorganisme tersebut menjadi senyawa yang tidak mencemari lingkungan. Proses penguraian dapat berlangsung secara aerob dan anaerob atau kombinasi anaerob dan aerob. Time to let the beat drop, baby, I'ma let you know it.